Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Sri Anandari Safaria, SPD MPD. Di sini saya Asri Rahmawati akan menjelaskan mengenai tokoh pendidikan nasional dan internasional. Siapa saja sih tokoh pendidikan nasional itu? Tokoh pendidikan nasional antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita melangkah kepada tokoh pendidikan nasional yang pertama, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal dengan nama kecil Muhammad Darwis adalah seorang tokoh pahlawan di bidang pendidikan. Dia lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Pada tahun 1883, yaitu di usia yang ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Di saat itu, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan tokoh pembaharu Islam dan kembali ke tanah air pada tahun 1888. Tahun 1903, di usia sekitar 35 tahun, Ahmad Dahlan kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, yang merupakan seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi bagian dari organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Untuk melaksanakan cita-cita pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam, kemudian dia mulai menyebarkan Muhammadiyah ke berbagai daerah, membangkitkan kesadaran bangsa lewat pembaharuan Islam dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya mempelopori kebangkitan umat Islam melalui usaha sosial dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terdiri dari 6 pokok pemikiran. Yang pertama adalah berpikir maju. Pada tanggal 1 Desember 1911 di lingkungan Keraton Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dasar dengan kurikulum modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan memadukan sistem pendidikan government dengan sistem pendidikan Islam. Selanjutnya, pendidikan semesta. Selain memberikan pembelajaran kepada laki-laki, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajaran kepada kaum ibu muda dalam forum pengajian Sidratul Muntaha. Di zaman pemikiran ini, ada yang meminurkan perempuan. Ki Dahlan berpendapat bahwa perempuan juga harus menempuh pendidikan sebagai seorang manusia yang merdeka, seperti halnya laki-laki. Selanjutnya, pokok pemikiran yang ketiga yaitu pendidikan seumur hidup. Jadilah guru sekaligus murid. Pemikiran terbuka Ki Dahlan mengamanatkan pendidikan seumur hidup, bahwa manusia siapapun termasuk guru mestilah terus belajar. Selamanya manusia akan selalu fakir dalam samudera ilmu yang sangat luas. Semakin belajar, seorang pembelajar mestinya semakin bodoh, karena semakin tahu banyaknya hal yang tidak diketahuinya. Selanjutnya, ilmu amaliyah. Ilmu yang sesungguhnya tidak hanya jadi konsep-konsep yang menumpuk di dalam kepala, tapi kering manfaat. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan bahwa semakin berilmu seseorang mestinya semakin sosialis, semakin peka terhadap lingkungan, belusukan ke tengah-tengah masyarakat, lalu menuntun memecahkan masalah yang dihadapinya, gayeng dalam gerak filantropi. Selanjutnya,
yaitu kedisiplinan. Selain mengajarkan surah Al-Maun, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajarkan surah Al-Asr. Surah ini berpesan tentang kedisiplinan dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Hal yang juga paling kejam di dunia ini adalah waktu. Setelah itu tak seorang pun dapat memungutnya kembali. Selanjutnya adalah keteladanan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mengamanatkan bahwa teladan yang baik adalah khutbah yang jitu. Ki Dahlan, warga belajar penting untuk menampilkan sikap keteladanan. Keteladanan ini telah dibuktikan dengan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Tokoh pendidikan nasional yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1892. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah pergi menimba ilmu ke Mekah. Kiai Hasyim adalah pahlawan pendidikan yang berhasil mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada tahun 1899. Pada tahun 1926, dia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Hasyim Asy'ari yang di kalangan Nadliyin dan ulama pesantren dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Dia wafat di usia 76 tahun pada tanggal 21 Juli 1947. Atas jasa-jasa perjuangan, karya dan pemikirannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Pokok-pokok pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek pendidikan lainnya. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena adalah salah satu untuk mendidik diri atas keyakinan atau keimanan yang dasar akan membawa kehidupan yang lebih baik. Tokoh pendidikan nasional yang ketiga adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau dikenal sebagai penggerak pendidikan bagi perempuan pribumi dan pahlawan nasional Indonesia. Pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial perempuan pribumi, beberapa tulisan pemikiran Kartini bahkan dibukukan, diantaranya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini memiliki kegemaran membaca dan menulis. Pada tahun 1904, tepatnya pada tanggal 17 September, Kartini wafat. Kartini mendirikan sekolah pada tahun 1912 di Semarang bernama Kartini School atau Sekolah Kartini, yang merupakan sekolah khusus perempuan didirikan oleh Yayasan Van Deventer. Presiden Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1964, sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang kondisi sosial perempuan pribumi, beberapa tulisan pemikiran Kartini dibukukan, yaitu pada tahun 1911 yang bukunya berjudul Door Duster Nis Tot Licht, yaitu dari kegelapan menuju cahaya, dan pada tahun 1922 bukunya yaitu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pokok-pokok pemikiran Raden Ajeng Kartini diantaranya yaitu emansipasi. Pada masa saya masih kanak-kanak,
ketika masa emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga saya, serta karangan dan kitab tentang pasal itu masih jauh dari jangkauan saya, telah hidup dalam hati saya suatu keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri. Selanjutnya, perempuan sebagai pendidik. Siapakah yang akan menyangkal bahwa wanita memegang peranan penting dalam hal pendidikan moral pada masyarakat? Dialah orang yang sangat tepat pada tempatnya. Ia dapat menyumbang banyak, atau boleh dikatakan terbanyak, untuk meninggikan taraf moral masyarakat. Pokok pemikiran selanjutnya yaitu feudalisme. Bagi saya ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Selanjutnya adalah menggapai cita-cita. Pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Selanjutnya, pendidikan untuk perempuan. Kami di sini memohon diusahakan dengan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam, sunatullah sendiri ke dalam tangannya, yaitu menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Selanjutnya, pokok pemikiran Raden Ajeng Kartini adalah pendidikan di Indonesia. Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang kebarat-baratan. Tokoh pendidikan nasional yang keempat adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir di Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, lalu kemudian berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada tahun 1920. Pada September 1929, sekolah tersebut berganti nama menjadi Sekolah Raden Dewi. Dewi Sartika dianugerahi gelar Orde van Orange-Nassau dari Ratu Belanda Wilhelmina. Dewi Sartika wafat di usia 62 tahun pada tanggal 11 September 1947 di Cineam. Atas jasa-jasanya sebagai tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita, Dewi Sartika diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Pokok-pokok pemikiran Dewi Sartika. Pemikiran Dewi Sartika tertuang dalam bukunya yang berjudul Keutamaan Istri. Melihat maksud penulisan tersebut, bisa terlihat bahwa pemikiran Dewi Sartika kala itu memang sudah maju dan terdepan. Ia menilai bahwa membangun pendidikan bukan hanya soal mengajar peserta didik, melainkan orang tua juga harus ikut terlibat memahami perannya membangun pendidikan. Menurut Dewi Sartika dalam bukunya, terdapat 3 hal utama yang menjadi dasar keutamaan seorang perempuan, yakni berdasarkan bangsanya, adat dan kebiasaan, serta pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Namun, yang paling penting dalam memahami, menjalani kewajiban sebagai seorang perempuan. Dewi Sartika percaya bahwa
Perempuan adalah garda terdepan dari pendidikan, karena ia menjadi sosok pertama yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang berbagai hal pada anak generasi penerus bangsa. Tokoh pendidikan nasional yang kelima adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pula di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota Budi Utomo. Organisasi ini merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indisi Partij. Partai ini merupakan partai politik pertama di Hindia Belanda. Mereka disebut dengan 3 serangkai. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda karena mengkritik pemerintah kolonial lewat tulisannya berjudul Als ik en Nederlander was. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta. Sejak itu, Suwardi menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajaran dalam Kabinet Presidensial. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara wafat dan pemerintah menobatkannya sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Yang kedua, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Yang ketiga, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Yang keempat, rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatan. Yang kelima, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangungkarso, Tuturi Handayani. Apa sih arti dari semboyan itu? Artinya yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai tokoh pendidikan nasional. Selanjutnya adalah tokoh pendidikan internasional yang berpengaruh. Di antaranya, yang pertama, Imam Al-Ghazali, yang kedua, John Locke, yang ketiga, John Dewey, dan yang keempat, Ibnu Sina. Selanjutnya, kita melangkah kepada tokoh internasional yang pertama, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Tus pada tahun 1058 dan wafat pula di Tus pada tahun 1111. Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i atau dikenal sebagai Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikih,
ahli filsafat Islam terkemuka yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali terkenal menyukai ilmu sains dan kegigihannya dalam mencari ilmu baru. Jadi, tidak heran kalau semasa hidupnya dia belajar dengan sejumlah guru di tanah kelahirannya. Beliau pernah menjabat sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Pokok-pokok pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan kalau konsep pendidikan sejati adalah mengajar secara menyeluruh yang mencakup tujuan pendidikan, metode, etika guru, kurikulum, dan siswa. Selanjutnya, tokoh pendidikan internasional yang kedua yaitu John Locke. John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 dan wafat pada tanggal 28 Oktober 1704. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, dalam bidang politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Tulisan-tulisan John Locke tidak hanya berhubungan dengan filsafat saja, tetapi juga tentang pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Pokok-pokok pemikiran John Locke. Salah satu pemikiran John Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Tokoh pendidikan internasional yang ketiga adalah John Dewey. John Dewey lahir di Burlington pada tahun 1859 dan wafat pada tahun 1952. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang termasuk mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Pokok-pokok pemikiran John Dewey. Di dalam bidang pendidikan, John Dewey menganjurkan teori dan metode learning by doing, yaitu belajar sambil melakukan. Dalam teori dan metodenya, ia berpendapat bahwa untuk mempelajari sesuatu, tidak perlu terlalu banyak mempelajari itu. Dalam melakukan apa yang hendak dipelajari itu, dengan sendirinya ia akan menguasai gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan yang tepat, sehingga ia bisa menguasai hal yang dipelajari itu dengan sempurna. John Dewey mengambil contoh tentang seorang yang akan belajar berenang. Menurutnya, seorang itu tidak perlu diajari macam-macam teori, tetapi cukup ia langsung disuruh masuk kolam renang dan mulai berenang. Dengan cepat seorang itu akan menguasai kemampuan berenang. Dan tokoh pendidikan internasional yang keempat adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir di Afshahna pada tahun 980 dan wafat di Hamadan pada bulan Juni 1037. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran di Persia. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu.
Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Pokok-pokok pemikiran Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal karena pemikirannya sebagai seorang intelektual muslim yang sangat telah diakui dunia. Menurutnya, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan semua potensi yang dimiliki oleh seseorang. Potensi tidak hanya terhadap perkembangan fisik, tetapi juga intelektual dan tata krama. Selain itu, pendidikan juga harus bisa mempersiapkan seseorang agar bisa hidup di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.